Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di suasana hari ini dalam acara Mata Air. Dan tentunya harapan kita semuanya acara ini bisa memberikan sebuah pencerahan bagi kita, bisa menjadikan kita lebih baik lagi menjadi muslim dan mukmin yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan lanjutkan kajian kita, dialog kita tentang hikmah hijrah dalam kehidupan kita semuanya. Dan tentu tujuannya adalah bagaimana kita mengambil makna dari hijrahnya terutama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang diperbaiki oleh Rasulullah, namun juga banyak rintangan-rintangan yang beliau hadapi. Bagaimana ini bisa kita korelasikan di dalam kehidupan kita kekinian ini? Apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya? Mari kita bahas bersama narasumber Ustadz Abdul Latif Khan dari Medan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya, hadir kembali di Alhamdulillah. Mata Air ini Ustadz. Tentunya kajian ini sangat dinanti oleh pemirsa kita nih Ustadz ya, yang intens sekali mengikuti kajian Ustadz Latif Khan, terutama pagi hari ini bicara tentang hijrah, makna hijrah atau hikmah hijrahnya dalam kehidupan kita. Dan ini sudah episode yang ke-13 Ustadz ya. Banyak hal yang sudah kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Latif Khan. Namun hari ini kembali kita akan lanjutkan, dan kemarin tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Latif Khan mengenai hijrah dari jahiliyah kepada Islam, dari kufur kepada iman, dan hari ini kita akan bahas dari syirik menuju kepada Islam, tauhid. Dari syirik menuju kepada tauhid. Bagaimana hal ini juga nanti kita kaitkan dalam kehidupan kita, membedakan mana sih yang namanya syirik gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam kesyirikan, karena tanda-tanda itu sendiri kadang-kadang kita juga terjebak gitu Ustaz ya. Bisa dijelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hijrah kita sudah melihat bahwa kita melakukan pendekatan dari manhaj syaraqi dan mengambil intisari atau ma'nawiyah, ya, apa yang harus kita perhatikan ketika kita mendiskusikan topik tentang hijrah. Hijrah Rasul, agenda makaniyah atau tempat atau kondisionalnya sudah berlangsung lebih dari 1437 tahun. Artinya penanggalan hijrah sendiri adalah menandakan momentum besar perubahan Islam sebagai sebuah ajaran yang masih sporadis, dalam arti kata masyarakat pemeluk Islam mereka belum diikat oleh tatanan negara atau peradaban, ya, arti membentuk satu peradaban tersendiri. Akhirnya hijrah menjadi titik balik dari semua itu, di mana ketika Nabi melakukan gerakan besar ini, berpindah dari Mekah ke Madinah, ini sebenarnya bukan mengatakan Madinah lebih baik dari Mekah, atau kemudian Mekah sebagai tempat yang sudah tidak mungkin bisa dikerjakan lagi dakwah di situ sehingga harus pindah ke Madinah. Tapi lebih sebagai strategi-strategi besar. Ada sesuatu yang memang ketika dia sistem harus dilawan dengan membentuk sistem baru. Ada ketika dia kekuatan ekonomi memang harus dihadapi dengan kekuatan ekonomi yang baru tentunya. Nah, di titik ini sebenarnya harus ada garis batas benang merah, di mana sekaligus membedakan antara muslim dengan tidak muslim. Hijrah itulah sebenarnya sesuatu untuk memastikan, kalau bahasa pendekatan ketika kita membahas perspektif akidah dari hijrah, maka saya mengatakan istilah no chosen, tidak ada pilihan, bahwa memang mereka harus pindah. Jadi pindah kenapa? Karena mereka muslim, karena mereka beragama dengan agama Islam, maka mereka harus ikut bersama semua orang-orang Islam, dan kemudian membentuk peradaban baru yang kita sebut dengan peradaban Islam. Nah, salah satu agenda besar dari hijrah adalah dia merupakan perubahan atau tahawul minas syirik ila tauhid, atau berbalik atau berubah dari syirik menuju tauhid. Kenapa Islam sangat menolak tradisi syirik? Kita sudah menjelaskan di event atau episode kemarin tentang kufur, bahwa Islam juga menolak. Kita sudah menjelaskan tentang jahiliyah, Islam menolak. Nah, sekarang Islam menolak syirik. Nah, kenapa harus menolak syirik? Karena
kekuatan atau ciri besar seorang muslim atau menjadi muslim itu adalah seorang itu harus bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ketundukan kepada Allah, keimanan, pengesaan Allah, mengatakan la ilaha illallah, mewujud nyatakan semua itu dalam perilaku kehidupan, dan kemudian membangun sistem yang kemudian sistem itu tunduk kepada tauhid. Sehingga ekonomi tauhid, politik tauhid, budaya tauhid, seni tauhid, artinya dia merupakan pancaran dari percaya, keimanan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid ini adalah syirik. Dan ini agenda besar yang sebenarnya dikikis dari masyarakat Arab waktu itu. Pertama Nabi berdakwah adalah merusak atau menghancurkan syirik dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana seorang Salman Al-Farisi ketika saya khilaf, bukan Salman ya, Ammar bin Yasir, ketika dia pertama sekali menunjukkan Islamnya di hadapan ibunya, bukan dengan menyatakan aku sudah Islam, tapi dengan penolakannya terhadap batu sembahan di rumah itu yang terjatuh ke bawah, dan ibunya terkejut dan mengatakan, wahai Ammar, kualatlah engkau karena sebab kau telah menjatuhkan Tuhan kita. Jawaban yang diberikan oleh Ammar waktu itu hanya batu, ibu. Tidak ada kekuatan apapun yang dia punya. Walaupun kemudian ketika Fathu Makkah, sebenarnya demonstrasi besar tauhid yang dibawa oleh Nabi dalam Fathu Makkah itu ditandai dengan menghancurkan semua batu yang mengelilingi Ka'bah, yang kemudian diklaim bahwa itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan kemudian meminta Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan melantunkan azan. Dan kemudian mengirim beberapa sahabat, di dalamnya ada Khalid bin Walid, untuk menghancurkan berhala Latta, Uzza dan Manat di beberapa tempat yang memang mereka didirikan dan dipuja di sana. Bagi masyarakat yang menganut paham syirik atau dalam hal ini menyembah kepada berhala, mereka tidak melihat batu itu sebagai batu, tapi mereka melihat batu itu punya kekuatan. Sama seperti kecenderungan masyarakat Medan belakangan ini yang senang dengan batu, walaupun itu adalah batu perhiasan yang kita sebut dengan bacan, batu atau batu apapun namanya yang untuk tujuannya cincin dan sebagainya. Saya juga bisa melihat indikasinya bisa mengarah kepada syirik. Kenapa saya bilang mengarah kepada syirik? Ketika mereka kemudian mulai terpengaruh dengan kata-kata bahwa batu ini punya kekuatan, bahwa batu ini, walaupun dalam batu itu ada gambar apapun, sebenarnya tidak ada kekuatan, maka batu adalah batu. Ya, sekalipun ada kalimat Allah, mau ada kalimat Allah, mau ada gambar Ka'bah di situ, mau ada gambar sendal di situ, nggak ada masalah. Dia tetap batu. Dan ini yang kemudian ingin dipulangkan dari Islam. Jangan memberhalakan atau jangan menuhankan makhluk apapun itu selain Allah. Dia sajalah Tuhan, tidak ada kekuatan lain. Nah, syirik sebenarnya adalah satu perilaku atau satu faham yang dianut atau diidap oleh masyarakat, karena bentuk-bentuk syirik ini macam-macam. Dia ada animis, dia ada politeis, dia ada dinamisme. Nah, animisme mempercayai kekuatan roh, dinamisme mempercayai kekuatan benda, sementara politeisme mempercayai banyak kekuatan tapi ada satu kekuatan yang menguasai semua kekuatan itu. Paham yang diwarisi atau paham yang hidup di tengah masyarakat, Islam menolak. Kalau Anda benar-benar Islam, Anda tolak itu. Misalnya saya ambil contoh tradisi-tradisi tertentu pada masyarakat tertentu. Mereka masuk rumah, kemudian ketika harus membangun rumah, maka mereka meletakkan pelepah kelapa, degan kelapa di atas rumah, atau padi yang atau kemudian bendera, pisang, bendera dan sebagainya. Pertanyaannya, ada kekuatan apa? Ada sebab apa kenapa itu dilakukan? Jadi hijrah adalah keberanian untuk meninggalkan semua kebiasaan yang tidak benar itu. Ya, jadi ini sebenarnya tujuannya cuma sekedar bagaimana kita bisa rumah ini nanti dingin seperti dinginnya pohon pisang. Kenapa enggak es batu saja dimasukkan supaya bisa lebih dingin lagi, ya? Atau kemudian supaya ini macam-macam. Jadi sesuatu yang logika saja menolak kepercayaan itu. Ya, sebenarnya disinilah Islam memberantas tradisi-tradisi tidak benar itu sampai ke bawah dia. Makanya Rasulullah menjumpai seorang ibu. Ibu, itu di tangan anak itu apa? Maka dijawab, ya Rasul, ini jimat. Kalau anak ini saya lepas dari memakai ini, maka dia akan sakit.
Maka itulah kenapa saya pakaikan. Maka Ada dibilang gelang-gelang ya, gelang-gelang yang gelang suka dipakai itu. anak kecil ya. Maka kenapa ini saya pakai? Karena sebab itu ya Rasul. Maka Nabi mengatakan kalau memang begitu buka. Ya Rasul, kalau aku buka dia sakit. Buka kata Nabi, karena syaitanlah yang membuat dia sakit. Dan yang seperti ini masih menggejala di masyarakat kita. Nah sama juga di kampung saya, ketika kita tegur buka itu, maka dia juga kalimatnya sama. Ini cuma jimat. Cuma jimat itu untuk apa? Jangan sampai kita terjebak pada apa akhirnya semua. Allah tidak lagi menerima amal kita karena kita percaya ada kekuatan yang bisa menjaga anak kita selain Allah dalam bentuk-bentuk yang Allah tidak suka. Ironisnya lagi ini pernah dijumpai ketika berangkat haji Ustaz, di tengah perjalanan kebetulan satu kelompok. Jadi dia taruh di sini entah apalah itu benda ya. Diperiksa lalu kemudian diminta batu, sepertinya itu batu. Diminta lalu kemudian ini orang tua saya minta ini jangan dilepas. Ya itu dia. Itu syirik, itu tradisi syirik itu. Jadi tradisi syirik ini masih diidap oleh masyarakat kita. Ya, artinya mereka tidak sepenuhnya percaya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya sama dari anak lahir dibuatkan ini, kemudian menanamkan ari atau uri gitu kan, ari taruh dalam kendi, kemudian dikasih asam ini apa semua, kemudian sekian hari di atasnya taruh lilin. Sebenarnya ini sesuatu yang ditolak. Mau jadi muslim total, jangan tanggung gitu kan. Jangan kemudian membenarkan adanya tradisi-tradisi yang berujung kepada pemujaan kepada roh halus atau kepada kekuatan-kekuatan tertentu yang diyakini mengendalikan hidup kita. Itu tidak boleh. Ya, dalam cari makan banyak orang pakai pelaris. Dalam artinya saya tidak bicara lagi kita menyembah patung, karena kalau menyembah patung saya kira umat Islam sudah tidak ada lagi. Nah, makanya kalimat syirik ini indikasinya apa saja yang terkait dengan kehidupan modern seperti sekarang ini nih? Bentuk sekarang sesuatu perilaku yang bisa mengarah kepada syirik adalah percaya adanya kekuatan selain Allah yang mengendalikan kita. Pertama, kekuatan itu bisa disimbolkan dalam bentuk jimat. Jadi kepercayaan kepada jimat-jimat. Siapa yang memberi jimat? Biasanya yang ngasih jimat itu orang tua dalam bahasa kita. Orang pintar dalam bahasa kita. Padahal sebenarnya jimat itu sebenarnya adalah media di mana jin, di mana setan ikut kemudian mengintervensi rasa nyaman kita, keamanan yang kita miliki untuk kemudian kita merasa tidak aman kalau mereka tidak kita bawa serta. Ini satu. Jadi percaya kepada jimat itu tradisi syirik. Ya. Kemudian jampi-jampi di sini bisa mantra. Misalnya kalau saya dulu di kampung itu kalau pergi ke tempat yang rada angker, maka diajari untuk bilang, "Mbah, permisi, buah begitu. Kami lewat, tolong jangan diganggu dan sebagainya." Kalimat-kalimat ini benarkah ini adalah kalimat syafaan atau juga sebenarnya sebuah mantra? Ya, memuji atau kemudian mempercayai bahwa dia punya kekuatan yang bisa mengganggu kita dan sebagainya. Jadi apalagi percaya kepada tahyul dalam bentuk misalnya benda tertentu jika kita jumpain maka itu maka akan terjadi peristiwa begini. Misalnya malam hari ngelihat meteor jatuh, wah itu tanda sial atau tanda keberuntungan. Atau kemudian burung yang melintas kalong di atas kampung kemudian diyakini sebagai ini isyarat akan ada kematian. Atau kemudian sampai kepada mimpi-mimpi. Udah pamali gitu juga. Iya begitu. Nah, tapi sebenarnya ketika itu berangkat dari bicara tentang norma, kita masih bisa bicarakan. Tapi kalau kemudian ini norma juga tidak, tapi sesuatu yang demikian saja ditakutin gitu kan. Walaupun Islam membenarkan seperti mantra, kita bicara tadi mantra yang dibenarkan adalah membacakan Quran, membacakan doa-doa maksur dari Rasul, atau kemudian membacakan Asmaul Husna, itu dibenarkan dalam Islam gitu. Nah kemudian apalagi bentuk-bentuk yang mungkin bisa berbau syirik, tradisi-tradisi jamuan, orang gunung menjamu gunung di mana ada juru kunci, yang juru kunci tidak menjalankan syariat, tapi lebih kepada tradisi yang hidup yang kemudian dia buat atau dia akuin. Para pelaut untuk kemudian memuja laut dalam bentuk penguasa laut yang diyakinin memiliki kekuasaan di atas laut, maka mereka melakukan tradisi-tradisi yang tidak pernah diajarkan Islam. Atau kemudian petani
hari panen dan sebagainya yang dirayakan dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan Islam, begitu kan? Nah, Islam mengajak kita untuk berhenti dari semua tradisi itu. Nah, baiklah kami berhenti dari semua tradisi itu, tapi apa solusi Islam? Di masa Umar bin Khattab ada kejadian di mana orang-orang Muslim di Mesir itu adalah orang-orang yang sebenarnya dulunya mereka itu kafir dan punya tradisi kalau lagi musim paceklik, hujan payah turun, maka mereka mencampakkan atau melemparkan perempuan ke dalam sungai Nil, dikorbankan. Nah, kemudian setelah mereka Islam, mereka tahu itu tidak boleh. Begitu. Lantas mereka bilang kepada gubernur yang waktu itu Amr bin As bahwa tolonglah kasih kami solusi. Kami sudah Islam, kami percaya bahwa tradisi yang kami buat tidak benar. Nah, sekarang kami minta kepadamu bahwa sekarang terjadi paceklik. Nah, kalau memang ada solusi Islam tolong berikan. Nah, ini membingungin. Karena terus terang tradisi itu kemudian apakah ada ramuan instan yang bisa melawan tradisi syirik juga repot. Ya. Artinya akhirnya Amr bin As kirim surat ke Madinah kepada Umar bin Khattab. Umar dengan keyakinannya menjawab surat Amr bin As, aku sertakan kepadamu satu surat lagi. Dan kemudian tolong kau bacakan di depan sungai Nil dan nanti lemparkan surat itu ke dalamnya. Intinya Amr bin Az disuruh untuk mengumpulkan rakyat dan kemudian membacakan surat yang ditujukan oleh Umar kepada sungai Nil. Jadi ditujukan langsung kepada sungai Nil. Lantas kemudian isinya adalah, ini adalah dari Umar bin Khattab hamba Allah kepada sungai Nil. Aku tahu bahwa kau adalah hamba Allah. Dan hari ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat ketika kau mengering maka mereka melemparkan perempuan kepadamu. Demi Allah itu tradisi yang tidak benar. Maka aku minta kepadamu dengan izin Allah melimpahlah airmu supaya airmu bisa dipakai oleh para petani. Ketika dilemparkan surat itu ke dalam sungai Nil, maka dengan izin Allah ya air sungai Nil melimpah. Hal yang sebenarnya ini cenderung klinik. Nah, atau mistik. Pertanyaannya, apakah solusi itu bisa digunakan ketika orang yang terbiasa dengan kekufurannya, terbiasa dengan tradisi syirik? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab bahwa saya yakin bahwa Allah akan memberikan jawaban bahkan dengan cara yang aneh seperti yang dilakukan Umar sekalipun, jika memang tujuan kita adalah untuk mengatakan kepada tradisi orang-orang yang biasa berbuat syirik itu untuk berhentilah dari situ. Karena saya pernah punya pengalaman. Kalau ditanya saya pintar, tidak ada. Jangan bilang saya orang pintar. Dalam arti kata makna punya kekuatan-kekuatan tertentu. Tapi ada sebuah pesta di keluarga saya yang pakai pawang hujan. Artinya dia berharap supaya tidak turun hujan. Saya bilang jangan pakai pawang. Kita minta sama Allah tidak turun hujan. Tapi dibantah dengan mengatakan Allah sudahlah karena si pawang ini kan sekaligus sebagai juru masak. Jadi biar sajalah. Saya bilang tidak. Tidak bisa. Dia suruh masak silahkan. Tapi jangan pakai pawang-pawang hujan. Tapi tetap dibantah. Akhirnya saya bilang, dengarkan. Suruh si pawang itu kerja sekuat apapun. Saya akan sholat 2 rakaat dan saya akan minta sama Allah supaya turun hujan hari ini. Jadi apakah itu bahasa kesombongan? Sebenarnya saya tidak. Saya hanya meyakini bahwa saya ingin tunjukkan bahwa yang kalian lakukan adalah kesalahan. Ya. Kemudian akhirnya saya sholat 2 rakaat. Alhamdulillah sepanjang hari itu sampai malam hujan tidak putus turun. Tidak putus turun dan tamu tidak putus datang. Jadi kenapa? Ya, kenapa kalian takut hujan turun? Karena kalian kira kalau hujan turun tamu tidak datang. Lihatlah. Artinya apa? Pawang hujan, si pawang sampai stres itu. Seumur-umur saya mawangin hujan belum pernah kejadiannya kayak gini. Kenapa hujan turun ya? Padahal semua cara sudah saya buat. Dan saya tidak mengatakan kepada si pawang, tapi saya bilang kepada yang menyuruh, lihatlah kalau kita tawakal, kita pasrah kepada Allah, ketika kita memang tidak punya kekuatan untuk melawan itu atau untuk melakukan itu, kita pulang kepada Allah, maka Allah akan memberikan jawaban kepada kita. Ya, lagi-lagi adalah bagaimana kita meyakini kekuatan Allah itu datang ketika kita dalam kondisi yang memang sangat membutuhkan gitu Ustaz. Iya. Di sini kan persoalannya kadang-kadang kita merasa bahwa enggak serta-merta kok gitu, apa yang saya mintakan, apa yang saya mohonkan itu langsung datang gitu Ustaz. Kalau bagaimana menumbuhkan kekuatan keyakinan gitu supaya kita tidak terjebak lagi pada hal-hal yang sifatnya instan gitu Ustaz. Bukankah Allah yang lebih tahu kebutuhan kita? Bukankah Allah yang lebih tahu tentang apa yang menjadi keperluan bagi kita? Ketika kita meminta dan ternyata Allah tidak memberikan jawaban segera, karena hakul yakin ketika seorang hamba meminta hanya kepada Allah, maka Allah kabulkan doa itu. Pertanyaannya kenapa tidak segera? Karena Allah melihat bahwa kita belum butuh dengan itu. Tapi ada sesuatu permintaan yang bisa as soon as possible. Bahkan belum turun tangan kita, dia sudah kasih.
Ya, kenapa? Karena memang kebutuhan itu sudah darurat, sudah mendesak, sudah sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, ketika kita meminta kepada Allah dalam hal ini berdoa, itu harus disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun permintaan kita yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah tidak menjawab seperti mau atau cara atau keinginan kita menjawabnya. Karena terus terang siapapun manusia ketika dia meminta, dia pingin apa yang dia minta itu langsung datang sama dia, diijabah oleh Allah. Padahal Allah lebih tahu tingkat kebutuhannya. Saya minta jadi presiden, Allah tidak kasih misalnya. Padahal saya sudah minta, saya tulus, saya paling layak kayaknya Tuhan. Karena kelihatannya solusi itu hanya ada sama saya. Tapi Allah tidak kasih sampai saya mati. Kenapa? Karena memang Allah juga tahu ketika saya duduk, ketika saya meyakini saya bisa menjadi solusi, ternyata saya menjadi masalah. Ketika saya duduk pada posisi itu misalnya. Jadi artinya Allah tidak menjawab pertanyaan kita bukan karena dia tidak sayang, bukan karena dia tidak mau menjawab, tapi karena dia melihat tingkat kebutuhan kita dan keadaan kita sehingga cukup kuatkah atau bagaimanakah atau apa yang sebenarnya sesuai untuk kita dia akan berikan. Di saat kita minta kejayaan, Allah memberikan kesehatan. Di saat kita minta kesehatan, Allah memberikan popularitas atau macam-macam sama kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau bicara tentang akidah kita, maka sebenarnya yang dibutuhkan bagaimana kita tidak keluar dari keyakinan bahwa kita harus menjalankan ini dan membersihkan adanya kekuatan, adanya tempat atau tujuan isti'anah minta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibangunkan nanti. Iya. Adakah sebuah jaminan Pak bagi diri kita bahwa kita tidak sama sekali tidak nyerempet kepada hal-hal yang syirik, sementara kita kadang-kadang bertautan dengan hal-hal yang berbau syirik gitu Ustaz. Dalam hidup memang berat sekali karena Nabi bilang salah satu syirik itu adalah riya. Dan riya itu kata Nabi seperti semut hitam yang naik ke atas tubuh seseorang yang tidak tahu dari mana dan kapan dia sudah berada di sana. Apalagi ini, seperti itu kan sulit ya. Benar. Dan ini waktunya tidak cukup kalau saya menjelaskan yang lebih lanjut. Baik, ini nanti sebenarnya. Kita lanjutkan lagi. Insya Allah. Iya, karena ini sesuatu yang yang memang harus betul-betul kita bentengi, kita jaga. Karena katanya dosa yang paling besar adalah syirik. Dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Oleh karena itu tentu ini pembahasan yang sangat penting ya Ustaz ya, untuk kita angkat lagi, untuk kita ulas agar kita bersih tauhid kita ya Ustaz ya. Yep. Baiklah pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan kembali esok pada jam yang sama. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah menyaksikan Mata Air dan selamat beraktivitas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.